Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan juga nikmat-Nya pada malam ini kita masih diberikan kesempatan sekaligus diberikan kesehatan untuk terus beribadah kepadanya. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini, kira-kira 20 menit ke depan dari sekarang, yang menjadi topik pembahasan kita adalah menggapai anugerah khusyuk dalam ibadah salat. Nama lain bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Dan ibadah yang paling inti adalah ibadah salat. Ibadah salat itu bernilai kalau di dalamnya ada khusyuk. Ternyata di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak ikut beribadah bersama kita, bukan hanya di bulan Ramadan seperti ini, juga sebelum Ramadan kita temukan juga. Lalu kalau kita pertanyakan kenapa mereka tidak ikut beribadah bersama berjamaah dan juga Jumat, ternyata jawabannya sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana. Jawabannya, saya belum khusyuk ketika melaksanakan salat. Untuk apa saya salat? Karena saya tidak bisa khusyuk. Lalu khusyuk yang dipahami oleh mereka ternyata sangat susah, sehingga mereka belum siap untuk ikut beribadah. Bagaimana yang mereka pahami khusyuk itu? Khusyuk itu yang mereka pahami ketika kita masuk ke dalam salat harus menutup mata, menutup telinga, dan juga mematikan perasaan. Ini ternyata cukup berat kalau seperti itu dipahami makna khusyuk. Namun kalau kita buka literatur Islam, misalnya dalam fikih, terutama fikih Syafi'i, ma huwa ta'rif al-khusyuk? Apa definisi khusyuk itu? Di sana kita menemukan ulama memberikan pengertian khusyuk adalah yaqdatul qalbi ala ma yuraddiduhu lisan minal qiraati wal azkari wal ad'iyah. Khusyuk adalah jaganya hati seseorang terhadap gerakan lidah, baik itu bacaan, zikir maupun doa. Yang dibaca oleh lidah diketahui oleh hati. Itu yang disebut dengan khusyuk. Kalau khusyuk dimaknakan harus menutup mata ketika masuk ke dalam salat,
justru bertentangan dengan fikih itu sendiri. Karena diajarkan di dalam fikih, kalau ada orang yang lewat di depan kita yang sedang salat, disunnahkan menghulurkan tangan untuk menghadangnya. Jadi kalau khusyuk dipahami menutup mata, tidak mungkin kita tahu ada orang yang melintas di depan kita. Berarti khusyuk bukan menutup mata ketika kita berada di dalam salat. Kemudian khusyuk juga bukan menutup telinga ketika kita berada di dalam salat. Kalau khusyuk kita artikan harus menutup telinga ketika kita masuk di dalam salat, bertentangan dengan hadis fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu beliau pernah mempercepat selesai salatnya. Kenapa? Karena di dalam salat beliau mendengar ada bayi yang menangis, sehingga beliau mempercepat selesai salatnya. Kalau tadi khusyuk harus menutup telinga, tidak mungkin Rasulullah mendengar bayi yang menangis di luar salat lalu mempercepat salatnya. Berarti khusyuk bukan menutup telinga di dalam salat. Kemudian khusyuk juga bukan menutup perasaan, bukan mematikan perasaan ketika kita dalam salat. Kalau itu makna khusyuk, juga bertentangan dengan hadis fi'liyah daripada Rasulullah, di mana beliau pernah memperlambat bangun daripada sujudnya. Ternyata beliau merasakan ada cucunya yang naik di atas pundaknya. Lalu beliau memperlambat bangun daripada sujud. Kalau khusyuk diterjemahkan harus mematikan perasaan, berarti Rasulullah tidak akan merasakan ada cucunya di atas pundaknya. Pasti beliau akan bangun seperti biasa. Tapi khusyuk bukan itu maknanya. Tapi khusyuk adalah yaqdatul qalbi ala ma yuraddiduhu lisan minal qiraati wal azkari wal ad'iyah. Jaganya hati seseorang terhadap gerakan lidah, baik itu bacaan, zikir maupun doa. Itu pengertian khusyuk. Lalu bagaimana pandangan ulama terhadap khusyuk itu? Apakah syarat? Apakah itu rukun? Atau seperti apa? Dalam fikih kita menemukan dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama Asy-Syafi'i, kita umumnya bermazhab Syafi'i, mengatakan apa? Khusyuk adalah min tamamis salah. Khusyuk itu adalah kesempurnaan salat, bukan syarat sah salat, bukan rukun salat, tetapi kesempurnaan salat. Dalilnya, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin yang di dalam salat mereka, yang ketika mereka salat itu adanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Jaga hati tadi terhadap gerakan lidah. Lalu kalau kita kaitkan dengan petunjuk Al-Quran, orang khusyuk itu yang mana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk ialah orang yang meyakini bertemu dengan Allah ketika dalam salat. Dan wa annahum ilaihi raji'un, meyakini seakan-akan dalam salat itu, setelah itu langsung kembali kepada Allah. Itu orang khusyuk. Maka dulu orang-orang Aceh, orang-orang tua Aceh mengatakan khusyuk itu apa? Khusyuk adalah hadap hati kepada Allah, hadap muka ke Baitullah. Itu khusyuk. Jadi di situ dalam mazhab Syafi'i, kalau kita salat tidak khusyuk, salat itu sah, tetapi tidak sempurna. Yang kedua, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat
khusyuk itu syartun li sihhatis salah. Khusyuk itu adalah syarat sah salat. Artinya kalau orang ketika takbir sampai salam tidak khusyuk, salatnya tidak sah. Mereka berdalil dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, orang mukmin, jangan kamu masuk ke dalam salat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di situ dua pengertiannya. Bisa makna mabuk benaran di awal-awal Islam dulu, dan bisa makna mabuk lalai. Sampai hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengerti apa yang kamu baca, baru sah salat seseorang. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lebih mudah, lebih ringan. Kalau tidak khusyuk, tidak tahu apa yang kita baca, salatnya sah, cuman tidak sempurna. Baik. Lalu intinya menggapai anugerah khusyuk di dalam salah, bagaimana caranya? Ini sebelum Ramadan kita sudah siap ingin beribadah di bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan tidak penting lainnya. Kita ingin fokus ke dalam ibadah. Tetapi kadang-kadang ketika dalam salat, badan kita di atas musalla, badan kita di masjid, badan kita di atas sajadah, tapi pikiran kita di luar, hati kita di luar. Bagaimana cara agar khusyuk itu kita dapati? Kalau kita buka fikih itu, paling kurang itu ada 3, bahkan lebih. Yang pertama, untuk meraih kenikmatan khusyuk, untuk menggapai kenikmatan khusyuk itu adalah hadir hati ketika kita dalam salat. Jadi baik badan manteng atas musalla dalam masjid, fikiran holain. Makanya tadi ayatnya orang khusyuk siapa? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang khusyuk. Hadir hati, insyaallah anugerah khusyuk akan dapat. Satu. Yang kedua, untuk mendapatkan anugerah khusyuk ialah menjaga adab-adab salat. Di antara adab-adab salat adalah wad'un nadhar fi maqamis sujud. Meletak pandangan di tempat sujud. Oh, saya salat di depan Kaabah, apa boleh saya melihat Kaabah? Tidak boleh. Adab salat, meskipun di depan Kaabah kita salat, pandangannya harus di tempat sujud. Artinya, mata kita nyawanya lebih tajam daripada CCTV. Lalu mata kita menglang semayang, nyana mata kita tahu, nun 3 wi 3 lampu samping Honda Vario 3 tahu. Itu tidak mura'ah adab salah, tidak menjaga adab-adab salat. Lalu kemudian yang ketiga adalah tidak buru-buru. Tidak buru-buru ketika kita mau masuk ke dalam salat, sedang dalam salat, setelah salat, tidak buru-buru. Itu baru bisa mendapatkan kenikmatan khusyuk di dalam salat. Karena khusyuk tidak ada di mall. Tidak dijual khusyuk itu. Apakah sebelum Ramadan kita sudah siap dengan sajadah baru, mukena baru, sarung baru dan sebagainya untuk mendapatkan khusyuk di dalam salat selama Ramadan? Tidak. Karena khusyuk itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berjamaah seperti ini, perlu ada penambahan hal-hal yang dapat mengganggu khusyuk kita dan orang lain, jangan ada. Termasuk suara nyaring. Kalau di kampung itu kita mendengar orang yang takbir itu kan mengganggu orang di sekelilingnya. Allahu Akbar.
Dan kadang-kadang takbirnya berulang-ulang. Allah, Allah, Allahu Akbar. Mengganggu orang lain, bukan hanya dia sendiri. Kalau kita buka fikih, fatadurul waqaf. Fayadurul waqaf bainahuma. Artinya, muzarat wakaf antara Allahu Akbar antara Allah dengan Akbar. Allahu Akbar. Kalau terjadi wakaf antara kedua kalimat itu, antara Allah dan Akbar, fayadurul waqafu bainahum al-mu'tamad. Jadi hukumnya batal takbir kalau terjadi wakaf antara Allahu dengan Akbar. Ini kadang-kadang kita tidak sadar. Allah, 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 bukan hanya kita bermasalah, juga orang lain bermasalah. Termasuk imam. Imam tidak boleh menyaringkan bacaan di saat orang lain sedang sir. Ada imam saktah sebentar sebelum ayat, setelah Fatihah, sebelum ayat, dia tidak boleh mengulangi bacaannya itu dengan suara yang terdengar kepada makmum, mengganggu khusyuk orang lain. Juga kita perlu menghindari ketika berjamaah itu jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu khusyuk orang lain seperti memakai baju bertulis. Atau pakai baju yang tulis baru katanya, balsum gosok cap kaki 3. Orang yang di belakang kita Al-Fatihah itu 7 ayat. Tetapi bertambah dengan bacaan yang ada di belakang kita 1 ayat lagi. Itu mengganggu khusyuk orang. Dan khusyuk itu bukan perkara sederhana. Ulama itu mengatakan apa? Kalau Anda lapar, tidak khusyuk dalam salat, jangan salat dulu, makan dulu. Artinya boleh makan dulu. Ini berdasarkan hadis. Hadisnya, idza wudi'al 'asha wa uqimatis salah fabda'u bil 'asha. Apabila sudah dihidangkan makanan, qamat sudah terdengar untuk jamaah, kalau kita salat dalam keadaan lapar dan khusyuk, fabda'u bil 'asha, maka dahulukan makan dulu. Kenapa? Begitu pentingnya khusyuk dalam salat itu. Yang terakhir, karena ini kalau kita sampaikan tuntas, tidak mungkin ini 20 menit. Yang terakhir, untuk mendapatkan anugerah khusyuk itu, caranya adalah, yang tahu itu kita sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu. Yang paling dekat berdiri di samping kita, sebelah kanan, sebelah kiri, apakah dia tahu kita khusyuk salat? Tidak. Yang tahu bahwa kita dapat anugerah khusyuk dan salat itu khusyuk, hanyalah kita yang salat. Di mana tandanya? Setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, perasaan itu ringan dan perasaan itu sejuk di dada. Kalau itu kita rasa, kalau itu kita dapat, berarti alhamdulillah kita sudah mendapatkan anugerah khusyuk di dalam salat. Kalau itu sudah ada pada kita, hasilnya apa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah khusyuk. Semoga malam ini malam yang ke-13, lebih kurang ada sekitar 17 malam lagi atau 16 malam lagi. Moga-moga kita semua setiap ibadah, apakah itu wajib dan sunnah, akan kita dapati anugerah khusyuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.